Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andriuni, Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini yaitu video ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, langsung saja saya akan menjawab 13 pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu apa pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi? Pentingnya yaitu untuk menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Kemudian yang kedua, apa strategi pendidikan anti korupsi? Strategi pertama adalah melalui insersi atau penyisipan nilai-nilai mukia seperti kejujuran pada saat ujian. Kemudian strategi selanjutnya adalah integrasi dalam mata pelajaran dengan substansi pendidikan moral, salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemudian strategi terakhir yakni melalui pendidikan dan pelatihan secara mandiri yang lumrah. Soal yang ketiga yaitu 9 karakter yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat tanggung jawab, yang kelima sederhana, yang keenam kerja keras, yang ketujuh disiplin, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Soal yang keempat, nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama nilai religius, jujur, kemudian toleransi, kerjasama, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, kemudian gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kemudian soal yang kelima yaitu nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi, yaitu nilai jujur, nilai peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil. Soal yang keenam, 3 bentuk korupsi berdasarkan kelompoknya. Yang pertama itu suap menyuap, yaitu tindakan pemberian uang atau menerima uang oleh pejabat untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kemudian yang kedua, pemerasan, yang dimana memaksa orang menyerahkan barang atau uang sebagainya dengan ancaman membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum. Kemudian yang ketiga, perbuatan curang, adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, di mana akibat dari perbuatan tersebut yaitu kepentingan orang lain dirugikan. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat. Selanjutnya soal yang ketujuh yaitu penyebab timbulnya korupsi menurut ICW, yaitu adanya tekanan politik, kemudian dan buruknya manajemen tata kelola internal pada lembaga keuangan. Soal yang ke-8, 4 faktor penyebab korupsi menurut ICW. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Politik bisa dikatakan suatu cara atau alat untuk memperoleh atau mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua, faktor umum. Faktor umum bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu bisa dilihat dari 2 sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain yaitu lemahnya penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, terutama pada permasalahan pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.
Kemudian yang keempat, faktor organisasi. Dalam arti luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik apabila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah laku, sehingga bisa dikatakan kehidupan bersama yang hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti aturan permainan yang telah ditentukan. Kemudian soal yang ke-9, peran KPK dalam pendidikan anti korupsi, yaitu penyelidikan dan penuntutan, kemudian melakukan tindakan pencegahan dan melakukan pemantauan atau monitoring. Kemudian yang ke-10, soal yang ke-10, peta strategi KPK dalam memberantas korupsi. Yang pertama yaitu KPK melakukan pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat supaya mereka tidak ingin melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, KPK melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem agar tidak ada celah bagi seorang untuk melakukan korupsi. Dengan sistem yang baik tidak ada ruang dan peluang serta kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Satu teori dari literatur yang pernah saya baca, korupsi disebabkan oleh kegagalan sistem. KPK mempunyai kepentingan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan perbaikan sistem. Selanjutnya, strategi ketiga adalah penindakan. Penindakan terhadap pelaku korupsi akan dilaksanakan KPK secara proporsional dan akuntabel demi kepentingan umum. Di samping itu, tambahannya KPK juga akan melakukan penindakan dengan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan hak asasi manusia sebagai asas-asas tugas pokok yang dimiliki lembaga anti rasuah itu. Meskipun telah menyusun strategi, ia menekankan pemberantasan korupsi di tanah air tidak bisa dilepaskan dari sinergi, kolaborasi, dan koordinasi KPK dengan segenap elemen bangsa Indonesia atau yang dikenal dengan konsep orkestrasi pemberantasan korupsi. Selanjutnya soal yang ke-11 yaitu dua aspek faktor internal penyebab korupsi. Yang pertama, penghasilan kurang mencukupi. Penghasilan seorang pegawai dari sebuah pekerjaan seharusnya memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar. Jika tidak, maka seseorang cenderung berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Ketika tidak ada peluang, maka seseorang bisa jadi memanfaatkan celah korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran untuk hal-hal yang di luar pekerjaan yang seharusnya. Kemudian yang kedua, malas atau tidak mau bekerja. Sejumlah orang ingin mendapat hasil dari suatu pekerjaan tanpa berusaha. Sifat malas ini beresiko memicu seseorang melakukan cara yang mudah dan cepat demi mencapai tujuan. Salah satu cara tersebut adalah korupsi. Selanjutnya soal yang ke-12 yaitu 4 faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi, yaitu adanya aspek pemahaman masyarakat yang kurang terhadap korupsi bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini didasari karena masyarakat tidak sadar kalau terlibat dalam korupsi atau menjadi korban utama dalam tindak pidana korupsi. Masyarakat juga kurang paham jika korupsi dapat dicegah dan diberantas. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi. Karena banyaknya kebutuhan untuk hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga
ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Aspek ekonomi bisa menjadi dasar manusia merasa terdesak untuk mengambil jalan pintas demi mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian yang ketiga, aspek politis. Aspek politis dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik. Maka banyak orang melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang keempat, aspek organisasi. Penyebab terjadinya korupsi yang terakhir yaitu karena adanya aspek organisasi. Biasanya hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani. Parahnya, organisasi tidak memiliki lembaga dan pengawasan, sistem pengendalian manajemen yang lemah. Dan soal yang terakhir yaitu peran pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memberi pemahaman yang berkaitan dengan moral seperti kejujuran, keadilan, hak, tanggung jawab, diskriminasi, dan implikasi buruk korupsi terhadap kehidupan. Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan memerangi tindak korupsi di masyarakat. Mungkin itu video pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.